Halo teman-teman, selamat datang di KMTF Podcast yang dipersembahkan oleh KMTF. Nah, KMTF udah jarang banget ya bikin konten buat YouTube. Ya, Betul banget, jarang banget ya. Kita juga udah kangen sama kalian. banget gitu kita sama penonton setia YouTube channel KMTF ini. Nah, sekarang kita sudah berada di keberadaan Karegi. Nah, siapa ini Karegi? Karegi adalah alumni KMTF angkatan 14. 2014. Mantap. Dan sudah lulus tahun 2018 kemarin. Nah, daripada saya so tahu Karegi ini siapa, mending Karegi langsung kali ya yang ngejelasin. Karegi ini siapa sih? Saya siapa ya? Jujur saya ini grogi ini ya. Karena saya berada di tengah-tengah senior yang gondrong-gondrong. Waduh. Saya mohon maaf, Pak. Sampo. Ya kalau nama saya Regiansah Pratama, biasa dipanggil Regi. Saya masuk di film di KMTF itu 2014 dan lulus di tahun 2018. Ketika itu waktu di KMTF saya ngejabat atau ngurus itu tahun 2016 berarti. 2016. Nah, gitu. Jabat sebagai aduh apa ya? vice bisa dibilang satu. asisten ya. Wakil. Wakil. Satu dah. Wah, itulah pokoknya. Nah, ya tetap pokoknya. Faiz 1. Baik. Pura-pura lupa berarti. Faiz 1 gitu. Gitu sih kalau misalkan untuk ini mah. Kalau apalagi nih personalnya? Person apa? Ini status. Oh iya boleh status boleh. Boleh tuh kakak. Iya, udah dibolehin. Saya jomblo. Jomblo karena pilihan atau Karena pilihan dong, biar keren. Bukan kondisi. Padahal kondisi. Di depan pilihan. Oke. Jadi kalau ada, ya nggak usah promosi. Yuk lanjut. Malu saya. Lalu nih? gini nih. Saya kaget nih dari ditangin ini ngobrol apa nih? Oh ya, nah bagi teman-teman yang belum tahu Karegi ini siapa, Karegi ini termasuk orang yang sangat produktif, Waduh. Bisa Bisa dilihat dia Beban. masih aktif di KMTF, bisa dilihat piala, ada poster, gitulah ya, masih banyak. Nah, banyak nyuri ya. di sini ada enggak Nah. kelihatan kamera. kita pengen tahu, penonton juga pengen tahu karya-karya Karegi ini saat masih aktif di KMTF itu apa aja sih? Pasti banyak nih teman-teman nih. Enggak banyak sih. Sebenarnya kalau bisa dibilang waktu saya produktif itu malah ketika saya ngurus di KMTF. Pengurus himpunan. Pengurus KMTF gitu. Jadi kalau bisa dibilang malah tahun awal tahun gitu 2014 2015 saya sama sekali nggak produktif. Nggak produktif sekali, introvert banget lah anaknya. Waduh, introvert. Dikasih. Maksudnya bikin film tapi gagal. Ya mungkin itu proses ya. Yeah. Gitu. Terus kemudian ketika ngejabat, jadi pada saat itu ada statement dari beberapa orang kalau misalkan ketika kita ngurus tuh nggak bisa produktif. Ya, banyak banget. Banyak gitu. Pada saat itu tuh kayak gitu. Terus saya sama teman-teman bilang kalau misalkan kita harus ngelawan stigma ini nih gitu kan. Kalau misalkan kita ngurus bisa produktif. Aku bilang saat itu gitu. Sama teman-teman waktu itu sama Beto. Kenal? Beto hai. Hai Beto. Ada Augie, ada Vika pada saat itu. Vipat, Anjar, Didat yang emang pada saat itu kita nggak sengaja bikin film judulnya itu Harti Nekap. Itu film pertama saya yang jadi. Bercerita tentang apa itu filmnya? Itu filmnya alay sih. Bisa dijelaskan kenapa bisa disebut Saya aja alay? malu ya. Gak mau nonton nih. Karena kalau misalkan ngomongin flashback film itu bisa dibilang salah satu, aduh ini malu sebenarnya saya ngomongnya. Jalan saya modus ke cewek, Pak. Jadi filmnya pun menyerupai sinetron atau gimana? Jalan ceritanya tuh sesuai dengan kehidupan. Enggak sih. Oh, enggak juga. Sebenarnya kalau misalkan jalan ceritanya sendiri saya adaptasi dari cerita teman. Oh, cerita tuh. Jadi tentang ditinggal nikah ya. Waduh.
Waduh. Berat. Waduh. berat bro. Berat. Tentang Jadi sahabat lah, tentang sahabatan gitu. Terus tahu-taunya si ceweknya mau nikah gitu doang sih. Gitu doang. Pada saat itu kenapa bikin itu karena lagi hype-nya filosofi kopi kan. oh iya, iya. Terus iya. kebetulan Kopi senja. saya itu kopi senja bener. Kopi sih. Pada saat itu saya ikutan festival mahasiswa yang emang temanya tentang kopi gitu. Jadi kalau misalkan nonton saya juga anjing apa sih? Tapi ya karena tuntutan lomba kan gitu. Iya, lomba Akhirnya ya temanya. udah gitu. Mengikuti itu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata lewat film itu Jadi dekat sama cewek. enggak Kira tadi kan itu malah cewek. pergi setelah Pergi. setelah nonton film itu. Aduh. Sedih lah. Malah gara-gara itu saya jadi aktif gitu, jadi aktif, kemudian kayak main ke festival, main ke beberapa kota gitu loh, kayak di screening ya kayak kalian lah gitu. Sekarang mungkin ya. Jadi emang momentumnya di situ. Momentumnya di film itu yang jujur saya juga kalau nonton sekarang tuh kayak cringe banget ya. Ngomongin cinta, ngomongin kopi gitu. Tapi filmnya masih ada, masih disimpan kan? Ada di YouTube. Oh, ada. gitu. Bisa dicari. Bisa dicari ya. Film-film pokoknya film saya itu udah ada YouTube semua. Oke. Gitu karena udah nggak laku. Nggak ada yang maksudnya ya udah masanya aja udah Sudah masanya. udahlah gitu diupload. Gitu itu film pertama kemudian akhirnya dari situ istilahnya anak-anak nih yang bikin satu tim itu kita bikin yang namanya apa sih dibilang PH-PH-an lah. Namanya si Ancipa. Ancipa. Ancipa Pik gitu. Nah, nggak usah dibahas lah ya itu mah ya. Panjang nanti. Panjang banget itu. Panjang beda segmen. Pokoknya intinya barang Ancipa itu akhirnya saya mulai produktif. Karena pada saat itu pokoknya tujuan utamanya satu. Kita pengen buktiin kalau misalkan sebagai menjadi pengurus KMTF itu nggak bikin kita stuck untuk produksi gitu. Stuck untuk produktif gitu. Jadi malah ketika kita jadi pengurus itu jadi momen dimana kita bisa sangat produktif gitu. Dan itu saya buktikan gitu di pengurusan saya gitu. Pengurusan Beto sorry di pengurusan Beto gitu pada saat itu gitu dimana di tahun 2016 sampai 2017 hampir berapa film ya kita tengah produksi dan itu film-film tugas rata-rata film-film tugas gitu Cup terus apa lagi beberapa banyak lah ada 5 mungkin sampai 6 gitu yang kita bikin pada saat itu dan kita ikut-ikutan festival lah ikutin festival alhamdulillah istilahnya main lah filmnya gitu jalan-jalan ke Solo ke Jogja ke ya beberapa kota lah di Surabaya Jakarta gitu kayak gitulah istilahnya emang sebenarnya kalau bisa dibilang momentum saya produktif ya itu di KMTF gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang kenapa bisa bikin film ya karena ada di KMTF gitu karena ada ruangnya di situ gitu. Jadi ketika Karegi masuk KMTF itu Karegi juga menemukan orang-orang yang hebat lain gitu ya. Nah, bener banget gitu. Karena kan kalau bisa dibilang bikin film itu kayak nggak ngelukis, ya? Bukan kayak ngelukis ya. Lukis beda. Gitu, beda gitu. Kayak misalkan kita butuh tim, kita butuh nggak bisa sendiri lah istilahnya gitu. Nomor satunya adalah teamwork kan gitu. Dan bro, motor, emang gimana? Barbar. Kayak gitu. Jadi emang pada saat itu saya bertemu banyak banget selain dari orang-orang yang tadi disebutkan tadi ya di Sin 14 tuh. Jadi angkatan saya namanya Sin 14. Iya. Gitu. Sin 14 itu orang-orangnya menurut saya ya pada saat itu keren-keren gitu. Adalah banyak orang yang emang hebat-hebat gitu. Cuman ya mungkin apa ya istilahnya ya karena mungkin mainnya sama mereka gitu. Jadi saya bikin filmnya sama mereka gitu. Gitu sih dan ya nggak sama mereka juga sih banyak juga kok di film-film lain gitu barang-barang yang lain juga gitu ya intinya gitu sih KMTF yang bikin saya bisa bikin film intinya itu kalau nggak tahu ya kalau nggak di KMTF kayaknya malah ya udah gitu nggak tahu apa-apa gitu karena 2 tahun itu saya bisa dibilang kupu-kupu lah. Tapi kupu-kupunya emang bukan ke rumah gitu, ke kosan. Bareng baru dakoge gitu. Cuma sebenarnya emang anak-anak itu nggak produktif pada saat itu kayak yang abai lah. Naon sih gitu kayak yang geus lah balik we gitu. Kayak ngerasa nggak ini. Cuma ketika abai. Nah, kamu abai. Kayak gitu. Jadi di momen itulah pada akhirnya alhamdulillah bisa bikin film gitu sih. Banyak lah istilahnya. Nggak banyak sih maksudnya momentumnya di situ
Momentumnya saya bisa bikin film, saya bisa bikin berkarya, saya bisa berkarya ketika saya menjabat di pengurusan KMTF. Nah, untuk Aregi sendiri nih, alasan Aregi untuk memilih jurusan film terus memilih kuliah di ISBI dan masuk ke MTF itu sebenarnya apa sih? Kenapa bisa ISBI gitu? Tidak mungkin, wah ISBI. Tidak mungkin seperti itu sepertinya. Masih Ada banyak pertimbangan gitu. Malah nggak gini, kalau misalkan saya bisa dibilang kenapa pada akhirnya ISBI. Jadi ketika kan orang-orang pasti kepilihan keberapa ya? Iya. Ya. Jujur. Saya juga sama. Tapi nggak, maksudnya gini loh, dari sekian banyak univ yang favorit, ya Unpad gitu kan. Iya. Pada saat itu saya pengennya Unpad, cuman nggak masuk gitu. Pada akhirnya ya pilihan yang pertama di kepala saya ISBI gitu, STSI kan pada saat itu gitu. Iya. Meskipun sebelumnya saya sempat kuliah dulu. Sempat kuliah. Nggak usah disebut lah ya. Oke. Kuliah dulu beberapa bulan gitu. Akhirnya karena emang HT-nya udah di ISBI, mungkin ya pada saat itu karena nggak lulus nih di Unpad. Gimana lagi nih ruang yang emang seni banget gitu. Pada saat itu kayak gitu. Karena kan saya SMA-nya di pesantren. Oh, pesantren. Pesantren, aduh malu saya juga ya. Ya pesantren lah, apa aliyah mungkin lah, gitulah. Kalian bisa juga. Pada saat itu kan emang di SMA orang yang nggak soleh gitu, maksudnya tuh yang emang senangnya ya kesenian gitu. Bisa dibilang saya pun nggak tahu kenapa pada akhirnya memilih film sebagai medium seni saya gitu. Karena ketika di SMA mah saya memilih teater pada saat itu dan musik gitu. Nah, ketika masuk ke ISBI saya ngeliat ada jurusan film kan. Karena emang basicnya saya pengen jadi director, pengen jadi creative director sebenarnya dari dulu gitu, pengen jadi creative director. Dan saya rasa kalau misalkan kayaknya jadi anak film seru ya gitu, kayak bikin film, kayak pengen tahu prosesnya dan sebagainya macam gitu. Akhirnya saya mencoba untuk memilih film sebagai medium seni saya gitu, karena di situ kayak kompleks aja gitu, kayak kita bisa bermusik, kita bisa beradegan, kita bisa bikin cerita, kita bisa melakukan banyak hal gitu yang yang ada di semua kesenian lain di dalam medium film itu sendiri gitu. Akhirnya milih ya udahlah film. Malah kalau bisa dibilang pertama itu kenapa pada akhirnya saya masuk ke univ yang ini, gara-garanya satu. Apa tuh? Karena males muter balik. Muter balik. Jadi nih, ini rumah saya nih. Iya. Ini jalan utama nih. Iya. Ke universitas yang itu ke kiri. Oke. ISBI ke kanan. Kalau misalkan saya harus ke kanan, saya harus bisa balik dong. Iya betul. Males cuy. Kayak udah ke sana gitu. Serandom itu kan gitu. Ini real gitu, karena dari rumah kan kayak dikasih diperhitungkan. Kayak uang pendaftarannya sama kan. Kebetulan kayak beli formulirnya sama. Di rumah kayak mikir, ditanya sama mama kan, "Gi mau masuk mana?" "Ah, ntar we di jalan dipilihnya," kata aku. Gitu kan. Bener-bener di jalan. Bener. Cuman saya mau nyalahin angkot tuh di tahun pertama saya lulus, angkot truk karena ngehalangin jalan, jadi saya harus muter. Jadi akhirnya udah ke kiri lah, ke universitas yang itu gitu. Ke kiri, daftar di sana, ngerasa nggak cocok, berapa bulan gitu cabut, nganggur lah beberapa bulan, tahun depannya masuk ke STSI, ke ISBI gitu. Mengorbankan putar baliknya itu ya. Nah, salahnya itu pas pertama sebenarnya, kalau misalkan pertama saya muter balik, kayaknya udah dimasuk ISBI di tahun itu gitu. Cuman karena males, parah banget sih pada saat itu. Nah kalau nih ngomongin karya lagi, Karegi punya nggak sih karya pas masih aktif di KMTF, karya yang paling dibanggakan gitu? Punya nggak sih satu aja? Kalau karya yang dibanggakan, saya sangat bangga ada semua karya-karya saya gitu. Tapi nggak pernah ngerasa puas sama semua karya yang saya buat, karena pasti ada aja yang anjing ngasih gitu. Ngasih kudu gitu gitu. Kalau karya yang paling puas ketika masih menjadi anggota aktif di KMTF, yang pasti sih Hilang. Ini ya? Ini. Ya. Ya ada deh. Kenapa Hilang? Karena itu dimana momen saya berpisah sama si Augie.
Berpisah dalam Karya. Oh, karya. Ya gitu. Jadi DOP-nya DOP-nya pada situ bukan Augie. Oh. Si Enrico kan. Sekalian latihan buat tugas akhir. Anjir lah, tugas akhir latihan. Bukan latihan, lebih kayak karena biasanya saya gitu apa namanya tuh? Bareng Augie terus tuh. Nggak DOP-nya pasti si Augie gitu. Iya. DOP-nya pasti si Augie, hampir Udah semua partner banget. dari Artina Cup, si semuanya lah, hampir semua karya-karya saya itu si Augie gitu yang jadi DP-nya. Nah, ketika mau TA kita berpisah kan. Anjir, si Augie milih Luis gitu. Saya milih si Enrico sebagai partner TA. Karena jarang banget syutingan bareng, ya udah deh kita bikin dulu gitu. Nah, disitulah saya ngerasa kenapa Ilang menjadi apa ya istilahnya paling saya banggakan, anjir. Bukan banggakan, maksudnya kayak yang jir urang banget gitu. Karena emang itu yang bikin, yang apa ya, dari mulai hal-hal yang detailnya pun saya pikirin gitu. Kayak framingnya, kemudian dan lain sebagainya macamnya gitu. Karena sok aja tonton pasti beda gitu. Shot-shotnya dengan film-film yang lain. Karena di film itu kurang banget lah gitu istilahnya gitu. Kalau saya kan emang kalau bisa dibilang kalau ngambil gambar ya gitulah, tontonlah hilang lah. Tontonnya hilang. Gitu banget. Ada. Nah, buat Cari teman-teman mau nonton Ilang bisa langsung aja searching di YouTube Ilang karya Karegi. Oke. Iya, tontonlah intinya eta. Hilang gitu kalau yang paling ini, karena terus di mana Ilang pun yang paling banyak jalan-jalannya. Jalan-jalan Jalan-jalan cari maksudnya? lokasi syuting. Enggak, bukan maksudnya. Jalan kita cari lokasi. Kalau ngomongin proses emang panjang lah kalau ngomongin Ilang, karena bisa di titik itu kayak puas banget gitu. Bayangin atuh mau syuting nih, kamera nggak dicas. Bagus. Subuh istilahnya kita mau syuting, terus si Riko bilang, "Gi, hampura kameranya can dicas baterainya." Bayangin cuy. Jadi itu dibundurin syutingnya. Enggak, untung ada kamera lain. Ada backup. Oh, ada. Iya. Asalnya emang pakai Sony kan. Oh. Dia pakai Canon gitu pada saat itu. Gitu. Makanya beda lah, gambarnya, looknya juga beda. Jadi emang kayak anjir gitu. Terus hujan juga proses syuting. Hujan 2 hari lah gitu. Sampai kita bertemu anak ini aja kayak keajaiban gitu. Kayak anjir nih anak yang bisa meranin sosok kayak gini siapa gitu. Dan alhamdulillah si Ilang ini, saya juga lupa nama aslinya siapa. Pokoknya saya panggil Ilang aja lah. bisa bermain dengan, ya menurut saya sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Nah gitulah kalau untuk prosesnya. Terus kayak misalkan setelahnya itu yang bikin saya senang banget tuh, karena Ilang itu satu-satunya film Main ke festival. yang main ke festival dan saya nggak datang sama sekali. Kenapa? Pada saat itu karena udah mulai tugas akhir. Jadi kan Ilang itu dibikin akhir tahun 2018, dirilis 2018 awal, dan saya tugas akhir di 2018 awal kan. Jadi kayak yang udah pas distribusi, ya udah distribusi aja gitu. Jadi banyaknya ya festival-festival itu saya nggak pernah datang, nggak ada yang datang sama sekali. Ada berapa tuh festivalnya? Aduh saya lupa. 5. Lima, ada yang nggak dicantumin sih beberapa. Karena ini kan poster lama. Lumayan lah pokoknya, hampir nggak tahu berapa. Cuman ya festival mahasiswa gitu. Festival mahasiswa semuanya masuk. Bahkan di Surabaya nih, festival film Surabaya yang alhamdulillah Ilang juara di sana, yang datang tuh Beto. Bukan saya gitu, karena pada situ lagi proses syuting film Wangi, lagi tugas akhir kan. Jadi yang datang, jadi saya nggak tahu, tak apal gitu si Ilang tuh ditonton usaha gitu, tak apa gitu kan. Padahal kan sebenarnya yang jadi kepuasannya ketika film kita ditonton, kita lihat nih penonton kita gitu. Reaksi penonton. Reaksi itu tuh yang jadi anjing gitu. Ada yang mungkin ntar di komennya jelek ataupun positif, itu kan yang jadi power buat kita berkarya lagi, ya nggak sih? Iya. Nah untuk Ilang sendiri saya nggak tahu gitu, nggak tahu sama sekali gitu. Jadi jalan-jalannya nggak tahu, tapi nggak tahu kenapa senang banget gitu, karena yang gue banget anjing. Sebenarnya gitulah gitu untuk si Ilang. Itu si Ilang sih kalau untuk ini. Cuman yang paling berkesan ya pasti Artina Cup. Yang pertama itu. Karena ya itu di situ momentumnya gitu. Momentum di mana akhirnya saya punya film. Tanya deh anak-anak. Pokoknya di situ saya nazar, kalau film itu nggak jadi saya pindah jurusan. Waduh. Berat banget ya. Karena sebenarnya kayak mereka tuh udah anjir udah dicewakan beberapa kali cuy.
Udah dikecewakan beberapa kali lah karena bikin film gak jadi gitu. Karena sayanya sendiri kayak belum siap aja gitu. Udah syuting nggak dilanjut, udah jadi filmnya nggak diedit gitu. Jadi kan anak-anak naon sih si Regi gitu. Pada akhirnya ketika itu teh the last lah gitu. Kesempatan terakhir kayaknya buat si Augie, si Beto bisa percaya lagi sama saya gitu. Makanya alhamdulillah jadi untung nak eta. Mun teh juga punya jurusan kata tabusana pada saat itu. Jauh banget ya. Anjir. Oke, nih Kak Regi kan sudah lulus nih tahun 2018 ya. Nah, sekarang sudah 2020, sudah 2 tahun nih Ya, dari tahun. Lumayan ya. Sekarang Kak Regi kesibukannya apa nih? Apakah udah kerja atau belum? Kalau sedang mencari jodoh Aduh, sedang apa gitu. Yang tahu nih. Nah, sekarang kan lagi corona gitu, pasti ada lah kesibukan. Sebenarnya saya adalah saya satu korban corona anjir. Ini corona siapa yang bikin ini? Corona ya kalian. Ada corona kurang aja. Corona kurang ajar. Karena sebenarnya kalau ngomongin tahun ya per tahun 2019 itu mungkin proses adaptasi kali ya. Ketika lulus 2018, 2019 setahun itu proses adaptasi. Ya saya masih main-main di iklan, di film-film pendek gitu, masih produktif lah, masih bikin-bikin yang kayak gitu meskipun nggak sering gitu. Masih aktif di situ gitu. Nah, tahun 2020 tuh sebenarnya alhamdulillah saya kerja di salah satu PH agensi awal tahun itu Februari Maretan lah. Itu salah satu PH yang dia konsennya di komersial buat media sosial gitu. Jadi kayak Instagram Ads, Facebook Ads gitu. Garap-garap yang kayak gitu. Saya aktif di situ tuh. Alhamdulillah belajar banyak lah. Menerapkan ilmu film ke dalam advertising gitu. Emang awal agak susah gitu. Karena story yang biasa kita bikin dengan story di iklan tuh beda banget. Beda banget. Harus benar-benar adaptasi. Adaptasinya berapa lama lah juga gitu. Awal-awal kayak anjir naon sih iklan juga kieu gitu. Film iklan gitu. Shot-shotnya gitu, adegan-adegannya, ceritanya gitu masih kayak gitu. Nah, gara-gara corona dirumahkan dulu lah gitu. Karena kan pada saat itu emang ya siapa sih yang mau bikin ngeluarin duit buat iklan gitu. Mereka aja nutup biaya produksi udah kayak ngap-ngapan gitu, apalagi bikin iklan kan gitu ya. Logikanya gitu ya. Akhirnya dirumahkan berapa bulan dari pertama corona sampai kemarin. Akhirnya di bulan Juli ini kita mulai produktif lagi, alhamdulillah gitu, masih udah kerja lagi lah istilahnya. Cuman ya kalau bisa dibilang saya di film, aduh saya malu ngomongin. Gitu setelah pas dari itu saya larinya ke iklan gitu, ke agensi, ke advertising lah larinya gitu. Karena emang cita-cita dari awal pun pengennya jadi creative director gitu. Pengen yang bikin segala macam hal lah gitu. Gak cuma di film aja. Cuman ya kalau ada kesempatan mah pengen banget gitu. Kayak anjir, kangen lah bikin film gitu ya, terlibat dalam produksi yang benar-benar produksi gitu. Produksi film yang benar-benar gitu. Gak yang sebenarnya di iklan juga sama ya produksinya gitu. Kayak gitu flow-nya sama gitu. Cuman rasa idealisnya nggak ada. Oh iya. Nah, kayak rasa memilikinya nggak ada. Ya lu bikin itu ya buat brand gitu. By request. Brand bikin brief, lu bikinin ya udah kasih. Gitu kan istilahnya. Kalau misalkan si di iklan mah gitu. Pengen banget gitu udah kayak anjir kangen nyin film. Rasa kangen gitu, rasa itunya ada. Cuman kalau misalkan kesibukan sekarang ya kayak gitu. Kesibukannya di salah satu PH agensi PH intinya itulah yang bikin Facebook Instagram Ads juga. Sebenarnya saya melipir saya lagi bikin wedding organizer. Nggak nyambung ya. Cuman kan kalau cuan di mana aja. Bebas. Iya, maksudnya kita punya cita-cita nih, pengen jadi A, tapi kita nggak punya modal. Ya udah cari dulu modalnya. Gitu. Apa aja itu yang pasti tetap tujuannya ke arah sana gitu. Tujuannya ya tetap produksi film lah. Oh gitu. Terus kalau misalnya kita nih sebagai filmmaker dan nanti lulus nih, susah nggak sih sebenarnya nyari kerja? Ini ingin saya bahas. Gini, jadi saya pernah bikin tweet kayak gini. Buat teman-teman yang belum pernah produksi atau bikin film sama sekali di mana? Di kampus, nggak usah insecure gitu. Nggak usah ngerasa nggak pede ketika lulus.
Karena apa? Ketika lu lulus banyak banget ilmu yang lu punya dan bisa disalurkan kemanapun. Gitu. Kayak misalkan gini loh. Pada saat saya bukan menyesali ya, maksudnya lebih ke kenapa saya nggak belajar hal lain di luar film. Karena kan sebenarnya industri kita tuh luas banget, industri audiovisual tuh luas banget, iya nggak sih? Kayak misalkan si Abai kan sok bikin apa tuh motion gitu-gitu kan, kayak sebagai macam. Itu tuh dibutuhin banget anjir sama industri. Banyak banget brand-brand, perusahaan-perusahaan yang emang butuh gitu. Terus yang bisa operasi kamera, bikin story, jadi apapun itu gitu. Itu tuh bisa banget, nggak terbatas lah gitu. Cuman saingannya pun luas gitu. Nggak yang bergelut di bidang itu nggak cuma lulusan film gitu. Orang-orang di luar itu pun lulusan ekonomi, manajemen gitu. Ketika mereka bisa ngoperate kamera, mereka bisa jadi videographer gitu. Ketika mereka bisa bikin story, bisa mereka jadi copywriter atau jadi penulis naskah gitu. Nah, yang menjadi poinnya adalah di mana ketika kita kuliah, di situ momen kita harus belajar banyak banget dan mengenal banyak orang yang nggak cuman di film aja. Itu poinnya, poin pentingnya itu. Karena gini, yang saya rasakan ya, saya bisa kerja di tempat yang sekarang, alhamdulillah banget. Kenapa? Karena saya dihargain dengan harga yang pantas gitu, soal gaji, juga dengan job desk yang sesuai. Dan ya alhamdulillah gitu bisa dapat pekerjaan ini tuh gitu. Tapi perjalanannya nggak sebentar gitu. Emang panjang dulu ya, istilahnya kudu naon lah gitu. Tapi ya percaya kalau misalkan ketika kita lulus banyak pekerjaan yang menanti kita asal kitanya mau, intinya itu. Tong bauan gitu. Sudah anjing nih budak film euy. Nah, karena saya pernah momen yang gini. Pernah ada di momen di mana karena ngerasa anak film, bikin film gitu ya, anjing aing sieun film gitu ya. Ketika masuk dunia industri, mentalnya karena ini dah orang menggeus gitu. Nggak mau mencoba lagi, padahal beda ketika gini loh, ketika kita di kampus dan di tempat kerja itu beda banget. Misalkan kita seseorang di kampus ya, di tempat kerja nothing anjir gitu. Jadi ketika nih ada yang di kampus, ada yang berprestasi, ada yang enggak gitu ya. Ketika di tempat kerja sama gitu, tergantung dari relasi dia dan ilmu yang dia punya gitu. Kayak misalkan dia di kampus edan ya, tapi teboga relasi, teboga babaturan gitu. Aya jelema anu kueuleun istilahnya, tapi babaturanna loba. Ketika lulus, saya teh cepet dapat kerja karena temennya banyak gitu. Di sieu hese anjing da teu boga babaturan. Nah, sebenarnya balik lagi ke attitude kita aja sih. Gitu. Kita mau seperti apa gitu ketika nanti lulus, mau jadi seperti apa ketika kita lulus gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman yang nanti yang udah mikir gitu ya, nyari kerja susah gitu, kita seniman nyari kerja susah, percayalah itu sebenarnya itu gimana diri kita masing-masing gitu kan. Yang menentukan susah atau gampangnya mencari kerja itu dari kalian masing-masing. Tapi kalau dari dunia kerja gitu yang kita nih yang sekolah film misalnya, ijazah itu menambah kemungkinan kita mendapat pekerjaan nggak sih dibanding kayak yang dia kuliahnya ekonomi tapi bisa main kamera gitu. Kalau dalam persaingannya gimana tuh? Ijazah nih, film nih, nyambung dong. Saya takut nih. Karena sampai saat ini saya jujur nggak pernah pakai ijazah untuk kerja, intinya itu aja. Cuman kalau ngomongin kepake nggak kepake pasti kepake lah. Pasti gitu. Kita kepake lah ngomongin. Kan ada yang nggak mau kuliah. Aduh. Kuliah yang benar ya. Kuliah yang benar. Isbi. Kepakainya karena apa gitu? Karena saat ini pun si Isbi sendiri gitu, jurusan film dan televisi udah nggak kayak dulu yang masih diremehin gitu. Sekarang kan kakak-kakak kita udah banyak yang di industri juga gitu, dan orang-orang udah tahu budak Isbi gitu. Udah ada nilainya lah, udah ada value-nya gitu. Kalau misalkan kita lulus bawa si ijazah Isbi gitu. Kepake, cuman kalau untuk saya pribadi saya belum menggunakan itu, intinya itu aja. Belum menggunakan itu untuk melamar pekerjaan. Berarti menggunakannya karya Sauril ya, kayak lebih kayak lu udah bikin apa dan lain sebagainya macam. Cuman emang saat ini di tempat saya kerja saat ini ada nilai plusnya. Apa tuh? Iya, nilai plusnya karena lulusan ISBI, jurusan apa? Jurusan film, pas gitu. Majornya sama gitu. Pas ini udah video gitu loh. Ada, tetap ada, mungkin nggak ada gitu. Cuman ya balik lagi saingan kita nggak satu.
nggak cuma jurusan film gitu. Ada anak DKV, ada anak komunikasi, ada anak yang Multimedia, multimedia. Luas banget cuy. Nah, Kak Regi, nah kita kan filmmaker nih ya. Yap. Kita ini seniman. Nah, seniman Aduh, itu aduh. dituntut untuk kreatif. Nah. Nah, Kak Regi ini proses kreatifnya itu seperti apa nih dari mulai ide? Nah, apakah dari misalnya dari kamar mandi ke ini atau di jalan atau mimpi langsung dicatat naskahnya atau gimana nih? Mimpi saya nggak pernah bener. Waduh. Mimpi seperti apa ya? Tidak Mimpi apa tuh ya? Kalau ngomongin kenapa? Oh, kalau ngomongin proses kreatif, sebenarnya dari semua karya yang saya bikin, ini saya sering banget nih ngomongin. Rata-rata pasti dari cerita pribadi dan cerita orang di sekitar. Karena kan saya orangnya seneng ngobrol ya, kayak dengerin orang curhat apa gitu. Kemudian saya coba adaptasi ke sebuah karya gitu. Tapi itu periodenya di tahun 2016 sampai 2017. Karya-karyanya kayak gitu. Film-filmnya tentang cinta gitu. Kayak galau-galau gitu. Nah, di tahun 2018 saya mencoba untuk menjadi lebih kritis dalam berkarya. Nggak cuman ngomongin masalah pribadi, nggak cuman ngomongin masalah personal. Saya coba ngangkat dikit-dikit ya soal masalah isu sosial gitu. Salah satunya di Hilang. Hilang kan filmnya yang ceritain tentang apa namanya tuh, seorang anak yang bandel istilahnya, disuruh sama orang tuanya nggak mau gitu. Tapi disuruh sama mamangnya diiming-imingi es krim mau gitu. Sampai akhirnya dia dapat istilahnya apa ya? Dapat masalahnya sendiri gitu. Nah, di situ kan saya coba untuk adaptasi daerah yang kumuh gitu. Di situ juga sebenarnya yang saya kritisi ya sebagai kita kalau menjelaskan kalau sebenarnya ya di negara kita khususnya di Kota Bandung juga masih banyak kok orang-orang yang menengah ke bawah gitu dan kehidupannya seperti itu gitu. Nah, itu mulai di tahun itulah di film selanjutnya di Kontrakan, di film Wangi gitu ngomonginnya soal sosial gitu. Sosial gitu. Jadi kalau misalkan dapatnya dari mana? Kalau tadi ditanya dapat dari mimpi, nggak ada sih ya. Karena tadi mimpinya nggak benar. Cuman ya pasti dari sekitar aja gitu, dari sekitaran orang gitu, dari sekitar orang ngobrol, orang kayak cerita, orang pernah orang pernah itu gitu. Kayak si Gilang kan sebenarnya si Andriko gitu ide awalnya gitu. Anjir, orang pernah ya cuman ulin yang modal terus nyakuan batu, anjir orangnya pernah. Nah, dari situlah akhirnya ide-ide itu muncul gitu dari sana. Cuman kalau misalkan itu masa-masa mahasiswa ya, masa-masa dimana kita masih senang berkarya. Sebenarnya ketika lulus pun harusnya tetap sama gitu, spiritnya harus tetap dijaga. Cuman kan ada tuntutan ya, dan ekonomi memaksa kita harus menurunkan sedikit kadar idealismenya gitu, sedikit realistis. Nah, kalau misalkan di dunia kerja mah ya udah gitu, udah ada briefnya gitu. Cuman paling kita adaptasi, banyakin reference aja gitu, apalagi iklan. Cari komersial yang story atau enggak yang hard selling gitu. Jadi video seperti apa gitu sih. Kalau untuk prosesnya mah kebanyakan kayak gitu. Gitu, apalagi cuy. Aduh. Nah, kalau misalnya udah dapet nih idenya nih Kak Regi, misalnya yang dapat ide dari jalanan misalnya atau teman gitu. Nah, idenya itu dikembangin oleh Aregi sendiri atau sama penulis naskah lain atau seluruh kru harus benar-benar brainstorm gitu. Gimana tuh? Kalau untuk ketika di Ancipa sendiri sih rata-rata kita brainstorm bareng. Kita kayak aku punya ide nih, lu punya ide, yuk ngobrol, sharing. Jadi gue diskusin bareng. Cuman periode aku nulis dan ngedirect itu kan sampai film, pokoknya sampai 2017 intinya. Jadi di situ mah rata-rata cuman ide kasar lah istilahnya yang masuk, ya misalkan nambahin, sisanya sendiri diolah sendiri. Nah, semenjak di Hilang, di situ saya coba mutusin untuk mana deh yang nulis gitu, ke Vika gitu. Coba deh orang yang nulis, orang bisa nggak sih ngedirect tulisan orang gitu. Nah, di situ sih mulai agak lebih terbuka dalam diskusi gitu. Kalau sebelumnya emang brainstorm, tapi tetap keputusan ada di saya karena saya yang nulis gitu. Jadi cuma ngasih masukan aja. Jadi misalkan draft 1 jadi di share,
masukan gitu kalau biasanya. Nah semenjak dihilang kita lebih sistematis aja gitu. Konsepnya apa dibikin apa ya, brainstorming bikin kayak gitu baru silang gitu. Sisanya mah bareng tapi nggak kemana istilahnya, bisa dibilangnya nggak sendiri juga tapi dapat masukan dari anak-anak gitu. Nah ketika Aregi nih nge-direct tulisan orang, sering terjadi perbedaan ini nggak apa idealisme? Jelas, sama anjir. Kalau kayak gitu pasti banget. Cuman alhamdulillah saya dapat penulis yang baik. Maksudnya saya tuh orang yang nyebelin ketika di set. Kadang banyak eksplorasinya. Dan itu yang jadi negatif ketika di dunia kerja, serius. Jadi saya cerita sedikit. Saya tuh orang yang selalu eksplorasi di set. Jadi misalkan skripnya gini nih. Di setnya tuh bisa berubah gitu. Bisa berubah. Hilang aja kayak gitu, berubahnya banyak gitu sebenarnya dari skrip. Karena kayak nembak, anjir lokasi nang-nang. Maksudnya tembak ada gana kieu. Tah suka kayak gitu gitu. Jadi kadang bentrok lah sama, dan saya pernah ditulisin sama salah satu temen, dia orang idealis gitu, kayak ya skrip orang harus sesuai dengan ini. Orang bilang kayak misalkan yang nggak bisa gitu. Maksudnya kalau misalkan kayak gitu, orang cuma memvisualkan tulisan mana dong, nggak ada eksplorasi dari seorang sutradara, nggak ada proses letupan yang tiba-tiba gitu dari seorang sutradara kan kayak gitu kan di set gitu. Sementara saya orang yang kadang ngerespon sekitar gitu, kayak tiba-tiba tembak-tembak aja gitu. Sebenarnya negatif ya kayak gitu, karena kadang ngebikin proses produksi jadi panjang juga, terus kepersiapan kru yang lain juga jadi apa gitu, nggak prepare gitu. Tapi negatifnya saya dapetin pas kerja di dunia kerja, karena kebiasaannya kayak gitu ya, inisiatif gitu, eksplorasi. Kan kalau kita misalkan bikin yang udah disetujui sama klien ya udah gitu, storyboard kayak gitu udah kayak gitu. Pas kerja ada beberapa properti yang nggak disesuaiin sama art. Daripada proses syuting lama, akhirnya saya explore, ganti aman pas syuting. Pas udah editing dikasih klien marah dong, kok nggak sesuai. Dikasih ya udahlah, dapat dimarahin sama bos gitu sih. Itu negatif ya gitu, pasti ada lah gitu. Nah kalau dari ide terus pengembangan dan konsep-konsep lainnya kan itu praproduksi ya. Nah dari Karegi pernah nggak sih praproduksi yang lama banget itu pernah nggak? Produksi yang paling lama kayaknya nggak ada. Nggak ada. Rata-rata berapa? Rata-rata berapa tuh? Sebulan. Itu dari ide sampai konsep. Bahkan hilang nggak dadak kalau bisa dibilang. Hilang cuma seminggu, serius. Nih minggu ini kita dapat ide, minggu depan syuting. Wah, parah sih. Itu. Anjir itu parah banget. Cuma scriptwriter. Cuman kita bener-bener kayak anjir detailnya dapat gitu. Kalau misalkan untuk si Ilham mah. Kalau untuk sisanya mungkin wangi kali ya. Karena tugas akhir kalau wangi. Kalau sisanya mah nggak ada gitu. Itu paling. Apalagi? Mungkin. Bingung. Intinya itulah. Pokoknya kalau misalkan baterai karena baterai sudah mau habis dan kita sudah ngobrol cukup lama ya. Yap, sebanyak banget ya. Sudah lama sekali. Udah dapat banyak hal dari Aregi yang banyak pengalaman ini. Mungkin Karegi punya pesan-pesan untuk penonton yang di rumah itu. Penonton di rumah gitu. Selaku filmmaker muda atau penggiat film. Beban banget disebut kayak gitu. Kalau pesannya mah tadi sih yang saya tadi sebutin di awal, kalau misalkan jangan pernah ngerasa nggak pede ketika kita nggak pernah bikin karya di kampus. Karena dunia multimedia, dunia audiovisual itu sangat luas, nggak cuma soal film. Itu intinya. Tapi dengan film kita bisa mengadaptasi masuk ke manapun, gitu sih intinya. Pokoknya jangan pernah ngerasa insecure lah kalau lu nggak pernah bikin film gitu. Santai aja. Yang penting mah apa? Terus belajar, nyari teman, udah. Eta intinya mah gitu. Misalkan kayak kan adanya yang anjing orang pernah bikin film, gak pede gua amat. Yang penting punya ilmunya, yakin sama ilmu yang pelajarin, terus nyari relasi, udah kuncinya itu. Punya ilmu yang banyak, punya ilmu yang dalam dan punya relasi yang banyak. Nggak eta kuncinya. Baik, terima kasih Karegi dan terima kasih penonton yang sudah menonton episode kita kali ini. Saya Zulfikar Marazan dan saya Adit Dudit.
Saya Regiansa. Dan beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah, makasih Bray. Bye bye.